My Rival is My Love, episode kelima. Gak mau mah, teriak gue. Pagi ini gue benar-benar sebal. Bagaimana tidak? Pagi ini Mama Widya beneran manjain gue, sampai-sampai dia berniat mandin gue. Anggi, Mama cuma mau ngajarin kamu buat merawat badan kamu, terangnya sambil maksa gue buat nurut. Biarpun alasan Mama mandiin gue itu demi kebaikan gue, tapi ya mau gimana, gue tetap malu. Anggi, kalau kamu bersikap seperti itu nanti Mama gak kasih uang jajan, ancam Mama. Gue yang dengar kata uang kembali ingat, Mama pernah janji mau kasih gue uang jajan yang sama seperti Kenzi. Pada akhirnya harga diri gue kalah sama uang 200.000. Dan gue nurut aja sama Mama Widya. Terserah dia kayak mau ngapain aja sama gue hari ini. Yang penting gue nggak kehilangan duit 200.000 per hari. Dan pagi itu Mama Widya beneran mandiin gue. Dia ngasih tahu gue caranya ngerawat badan cewek. Gue mesti ini, itu dan bla bla bla. Bahkan dia ngasih tahu caranya pipis. Ya elah ma, pipis tinggal neden aja paket diajarin batin gue menghela. Tak terasa udah setengah jam lebih gue berduaan sama Mama Widya yang cerewet nyuruh-nyuruh gue di dalam kamar mandi. Cewek tuh handuknya di sini, seru Mama Widya yang sedang mempraktekkan cara pakai handuk ke badan gue. Dan setelahnya gue digiring sama Mama buat kembali ke kamar. Udah kayak bebek aja paket digiring. Di tengah perjalanan, gue nggak sengaja berpapasan sama Kenzi. Dia lagi jalan nurunin tangga. Sementara itu gue yang mau naik kehadang dia. Minggir, bentak gue nyuruh. Kenzi malah mandangin gue. Gue bilang minggir woi, lah, belum selesai gue bicara dia malah bungkam mulut gue pakai tangannya. Berisik, potongnya yang kemudian pergi ninggalin gue. Tak lama setelahnya gue sampai di kamar. Dan si Mama kembali ngatur-ngatur gue buat berpakaian. Ma gak usah pakai biaya, pinta gue pas Mama lagi sibuk buka lemari. Harus sayang sahut Mama maksa. Ma kalau aku pakai daleman, ntar bisa ketahuan kalau aku cewek. Seru gue khawatir. Gue takutlah kalau ada yang lihat gue pakai BH di sekolah. Akhirnya Mama mengalah. Akan tetapi gue tetap pakai daleman yang gak ada talinya. Gue cuma pakai kain yang dililitin ke dada gue. Kata Mama namanya kemben. Dan setelah gue pakai, rasanya sesek benar. Ribet amat jati cewek. Baru 2 hari aja udah repot gini. Gimana entar kalau udah setahun? Setelahnya gue pakai seragam SMA gue dari kemeja sama celana panjang. Dan syukurlah dada gue nggak kelihatan nonjol. Emang hebat si Mama bisa diginiin. Selesai pakai baju gue ikutan duduk di meja makan buat sarapan sama yang lain. Di sana ada semuanya kecuali ayah gue yang udah berangkat kerja. Ma, udah dong aku malu diliatin Kenzi sama Enzo. Suruh gue ke Mama Widya yang lagi nyisirin gue. Entar dulu, belum pakai bedak. Ah, gak usah ma, di sekolah itu aku cowok. Ngapain cowok pakai bedak? Mama mau aku diketawain teman-teman. Tolak gue jati emosi gara-gara perlakuan Mama. Sementara itu gue liat Kenzi sama Enzo lagi asik kengengesan ngetawain gue yang lagi dimanja sama si Mama. Ngapain lo ngetawain gue? Bentak gue ngernyit ke Kenzi. Kenzi meneguk minumannya dan lalu jawab gue. Lo itu pantas banget jati anak kesayangannya Mama. Gue yang mendengar ajakan dia hendak ngomel-ngomel ke dia. Akan tetapi Mama mendahului gue buat marahin Kenzi. Kakak apa maksud kamu Anggi ini anak kesayangannya Mama? Ngomel si Mama sambil berdiri. Bukannya Mama pengen anak perempuan. No, si Angga udah jati anak perempuan kesayangan Mama. Timpal si Kenzi cengengesan. Mama mang sayang sama Anggi. Makanya Mama sekarang mau jodohin kalian. Kata Mama yang bikin gue sama Kenzi tercengang kaget. Om Jo sampai keselak nasi gara-gara ucapan Mama. Anggi kamu mau kan sama Kenzi? Bujuk Mama kemudian megang tangan gue. Gue menggilang enggak mau ma. Wajarlah. Kamu belum bisa nerima keadaan kamu yang sekarang. Baiklah Mama akan sabar menunggu sampai kamu benar-benar siap jadi menantu Mama. Ucap Mama Widya berharap. Mama ini kok ngebet banget sama gue. Emang gak ada cewek lain. Maaf aja, sampai kapanpun gue gak akan pernah mau dijodohin sama si Kenzi. Lagian Kenzi itu musuh bebuyutan gue. Lucu dong kalau endingnya kita jadi jodoh. Jam 7:15. Akhirnya gue bisa sekolah lagi. Meski udah duduk di kelas.
Gue masih aja murung. Gue masih kepikiran sama kesialan yang gue alamin. Gimana nggak sial? Gue udah banyak banget ngalamin banyak hal. Dari kebakaran rumah, gender gue berubah dan pagi ini gue mau dijodohin sama si kampret Kenzi. Oh ya, hari ini gue sekolah masih memakai seragam laki-laki. Dan semenjak gue berubah, gue merasa tubuh gue jadi lebih kecil dari sebelumnya. Kayaknya gue jadi pendek deh. Celana panjang gue aja gue lipet karena nyingkrang. Untungnya belum ada yang tahu tentang perubahan gender gue. Bahkan dua teman Luknut gue pun tak tahu kalau kawannya yang ganteng ini sekarang berubah jadi cewek imut. Gak kebayang sih kalau mereka sampai tahu, bisa-bisa gue diperkosa sama mereka berdua. Gak, Angga, panggil teman gue yang namanya Nita. Si Nita ini salah seorang teman kelas gue. Gue gak begitu akrab sama dia. Tapi gue tahu dia ini ceweknya aktif banget ngerumpi sambil ngegosip. Apalagi kalau gue dengar dia ngegosipnya tentang Kanzi. Gue langsung kabur dari kelas. Napa Nit? Sahut gue. Gue perhatiin, muka lu kayak beda gitu ya. Ucap Nita yang bikin gue bingung. Ngomong apa lu Net, gue gak paham. Jawab gue. Hai Yanto. Tony sini. Si Nita panggil dua teman gue yang bodoh. Tony dan Yanto nyamperin Nita yang sedang duduk di depan gue. Kenapa Nit? Iya napa? Tanya si Yanto dan gantian Tony. Kalian sadar gak sih? Ada yang beda sama si Angga. Ucap Nita melanjutkan rasa penasarannya. Gue bisa denger mereka lagi ngeributin tentang gue. Tapi gue gak peduli sih. Lagian apa yang mau mereka cari tahu tentang gue? Bodoh, mending gue tidur aja. Masa kalian gak sadar sih? Lihat tuh si Angga kalau duduk kok rapet gitu kakinya, terus mukanya juga jadi lebih glowing imut-imut gitu. Ucap Nita yang terdengar di kuping gue. Bukannya muka si Angga udah kayak gitu dari dulu. Ya nggak toh, sahut Tony lalu noleh ke Yanto buat minta pendapat. Yanto manggut-manggut wajah Angga emang imut, bisa dibilang mirip cewek deh. Gue aja pasti naksir kalau Angga tuh cewek. Haha. Berisik, kalian ini ganggu orang tidur aja. Bentak gue jengkel, karena merasa terganggu gue langsung mengusir mereka. Tak lama kemudian, Bu Sofi yang merupakan guru fisika masuk ke kelas gue dan lalu mengadakan ulangan dadakan. Jujur otak gue emang lemot, apalagi gue sedang ada masalah kayak gini malah disuruh ngerjain ulangan. Ya tentu aja hasilnya jeblok. Alhasil di ulangan itu gue dapet nilai 20. Bel jam istirahat pun berbunyi. Gue buru-buru pergi menuju toilet karena udah kebelet pengen pipis. Pas udah masuk gue kesel banget karena semua bilik toilet sekolah pada penuh. Woi, Angga lo kenapa? Tanya salah seorang cowok yang lagi kencing sambil berdiri di tempat kencing khusus cowok. Kencing, kata gue sambil pegang bagian bawah gue karena kebelet. Ngapain lo nunggu di situ? Sini aja kosong. Kata dia sambil nunjuk ke sebelahnya pakai dagu. Ya, selang gue nggak ada. Bisa muntrat kemana-mana kalau pipis di situ batin gue sambil liatin tuh cowok. Mana nggak cabok tuh bocah. Malah bengong seru dia manggil-manggil gue. Gak, ternyata perut gue jadi mules. Gue nunggu aja, jawab gue beralesan. Gak mungkin dong gue kencing di sono. Bisa ketahuan gue kalau dah jati betina. Ceklek, tak lama seseorang keluar dari bilik toilet yang gue tunggu. Gue merasa senang karena akhirnya bisa gue keluarin tuh rasa ngeganjel yang minta dikeluarin. Dan ketika orang di dalamnya keluar, muka gue berubah jadi mengernyit. Kenzi, ngapain sih lo di situ? Tanya gue kesal. Berat lah, dah sono masuk dah nggak nahan kan? Jawab Kenzi. Kemudian dia dorong badan gue masuk ke bilik toilet. Gak usah dorong-dorong kampret. Ketus gue kesal karena senaknya didorong. Bra, Kenzi langsung tutup pintunya. Dia kayaknya melas dengerin gue ngoceh. Setelah selesai berjongkok ria, gue putuskan buat pergi ke kantin. Gue mau jajan mumpung tadi pagi dikasih uang jajan 200.000 sama Mama Widya. Haha, sesampainya di kantin gue langsung aja pesen soto. Dan terus gue celingukan buat nyari tempat duduk buat makan. Setelah itu gue mengambil mangkuk soto yang udah dibikin sama Budi pemilik kantin. Terus gue membawanya ke meja kosong.
Pas duduk gue kaget karena pada saat yang sama Kenzi duduk di bangku yang ada di depan gue. Dan posisi kita saat itu jadi saling berhadapan. Seketika gue mengernyit saat melihatnya. Nggak di WC, dan sekarang di kantin. Lo ngapain sih ngikutin gue? Kata gue sinis. Ini kantin, siapapun boleh kesini. Kurang kerjaan banget gue ngikutin lo, jawab Kenzi dengan muka datar. Sebenarnya betul juga sih apa yang dia bilang. Tapi tetap aja gue enak lihat dia ada di hadapan gue. Bikin nafsu makan gue hilang aja. Pergi lo, suruh gue ngusir. Lo aja sana, gue udah terlanjur makan. Tolak Kenzi sambil ngunyah makanannya. Nih bocah kenapa selalu bikin gue naik darah sih? Batin gue yang ngeliatin dia makan. Gue sebenarnya mau pergi, tapi berhubung perut gue udah bunyi akhirnya gue terpaksa makan di depan dia. Setelah selesai makan gue lanjut bayar ke bude pemilik kantin. Bude sotonya 1 terus gorengannya 2. Kata gue notalin pesenan gue. Hai, lo curang ya? Gue lihat lo tadi makan gorengan 5. Seru Kenzi yang ternyata ada di belakang gue. Seketika gue langsung kaget dan noleh ke belakang. Lo itu jangan sembarang ngomong, lo itu jahat banget ya. Lo mau bikin bude rugi, lo kan abis dapat duit jajan lebih dari nyokap gue, bisa-bisanya gorengan aja lo korupsi. Mendengar ucapan Kenzi, si bude pemilik kantin nampak melotot ke gue. Akhirnya gue bayar tuh makanan gue yang gak seberapa itu dengan duit 20 ribuan. Ambil aja kembaliannya, kata gue terus ngacir kabur. Jam 14:08. Pas pulang sekolah, gue masih uring-uringan sambil ngebatin kelakuan Kenzi yang udah bikin gue malu. Bisa-bisanya dia bongkar trik jajan gue. Nio ojolnya mana sih lama amat? Gumam gue yang lagi berdiri di pinggir jalan buat nunggu abang ojol. Gak tahu apa gue lagi emosi gini, kata gue sambil mengepalkan tangan. Tak berselang lama, motor Kenzi berhenti di depan gue. Gue yang lihat dia langsung ngebacot. Ngapain lagi sih? Gak puas lo udah bikin malu gue? Ayo pulang, suruh Kenzi. Kayaknya dia gak peduli sama bacotan gue. Udah, gue mau pulang sendiri. Tolak gue. Mendapat penolakan dari gue. Si Kenzi bukannya pergi malah dia turun dari motornya. Dia terus meraih tangan gue. Apalagi? Gue kan udah bilang gak mau, seru gue kekeh nolak dia. Cepetan ikut gue pulang, ini perintah mama. Jelasnya yang kemudian narik gue buat naik ke motornya. Karena gue tahu itu permintaan Mama Widya. Gue akhirnya mau dibonceng sama si Kenzi dan Hus. Seketika gue kaget sama kencengnya lari tuh motor. Saking kagetnya gue jadi refleks peluk Kenzi. Gila nih bocah, naik motornya kenceng banget kayak kesetanan. Dan gak kerasa sampai rumah cuma kurang dari 10 menit aja. Mana gue gak pakai helm, rambut gue jadi acak-acakan kayak iklan sampo sebelum sampoan. Sesampainya di depan rumah, gue langsung nabok punggungnya. Gila lo Ken, lo mau bikin jantung gue copot ya? Kencing amat, kata gue marah saat turun dari motornya. Serah gue, bilang aja lu takut, jawabnya yang malah nuduh gue. Nih bocah kenapa malah nyolot sih? Kayaknya dia suka banget bikin gue emosi. Napa kok Tim? Tanya Kenzi. Bodoh, seru gue yang langsung jalan masuk rumah. Pas lagi ngelewatin Kenzi, gue ngerasa dia narik sesuatu dari tas punggung gue. Seketika gue langsung noleh ke dia. Apa ini? Ucap Kenzi setelah mengambil sebuah kertas dari tas gue. Gue baru sadar ternyata resleting gue sedikit ke muka. Kenzi apa yang lo lakuin? Ulangan gue. Panik gue langsung nyamperin dia buat ngerebut kertas ulangan gue. Haha, ulangan fisika dapat 20? Tolol banget sih lo, ucapnya getawain gue. Gue berusaha ngerebutnya. Woi balikin. Setelah berhasil dapetin kertasnya, gue bergegas lari buat masuk ke dalam rumah. Gue benar-benar malu diketawain lagi sama si Kenzi. Bahkan sampai ganti baju pun gue masih uring-uringan ngedumelin dia. Lalu tak lama gue dipanggil sama Mama Widya buat makan siang. Gue segera datang buat kumpul bareng mereka di meja makan yang udah ada Kenzi, Inzo dan si Mama Widya. Dan setelahnya kami pun makan dengan lahap makanan yang udah disiapin Mama. Anggi gimana sekolahnya?
Tanya Mama Widya yang kepo sama sekolah gue. Belum juga gue jawab pertanyaan Mama Widya. Si Kenzi dengan santainya malah mewakili gue ngejawab. Tadi dia ada ulangan Ma. Terus pas aku lihat nilainya 20, kata Kenzi sambil menahan tawanya. Apaan sih? Kenapa lu yang jawab? Sahut gue kesal. Gue liatin Zhou ikutan ketawa setelah mendengar nilai ulangan gue yang jelek itu. Gue bener-bener tambah marah sama dia. Lagi-lagi dia udah mempermalukan gue. Tadi di sekolah dan sekarang di rumah. Awas aja bakalan gue bels perbuatan dia hari ini. Emang Anggi semalam gak belajar? Tanya Mama Widya nampak prihatin. Aku gak tahu Ma. Ulangannya dadakan jelas gue. Ya lain kali kalau mau ada ulangan tuh bilang. Nanti biar kakak bantuin kamu buat belajar. Ucap Mama Widya memberi saran ke gue buat minta diajarin sama Kenzi. Percuma Ma. Otaknya udah mentok. Gak bakalan paham sama apa yang kakak ajarkan. Sahut Kenzi meledek. Apa maksud lo? Bilang aja langsung ke gue. Maksud lo gue itu bodoh. Seru gue marah. Dianya malah nyengir gak jawab. Kalau gitu buktikan. Gimana kalau kita taruhan aja? Seru si Kenzi menantang. Apa? Kalau lo bisa lulus di tryout minggu depan, lo boleh minta apa aja ke gua. Tapi sebaliknya kalau nilai lo jelek kayak biasanya, lo harus lakuin yang gua mau. Setuju? Tantang si Kenzi. Deal, kata gue setuju. Dan setelahnya kita berdua berjabat tangan sebagai tanda dimulainya tantangan yang telah kita sepakati.